Tuh, peci-peci putih itu Kevin itu peci putih. Tuh peci-peci putih pada maju tuh ya. Nah, itu peci-peci putih pada maju. Dan itu diindikasi sebagai para kibin-kibin yang memang sengaja melakukan kericuhan di dalam acara tersebut. Wow, ngeri. Habaib digitu-gituin. Goblok cina. Pak, tolong Pak, proses Pak. Aduh, saya musik itu ya. Masalah itu teman-teman ya. Nih, kita ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak yang telah mengamankan acara tersebut, baik itu dari PWI LS, atau dari Banser Ansor, atau Pagar Nusa, atau gerakan Sapu Jagat ya, PP Sapu Jagat, Pondok Pesantren Sapu Jagat, ataupun yang lain yang mengamankan acara tersebut. Nah, ini agar diketahui oleh kita semua bahwa sampai segitunya doktrin yang tertanam, yang menancap ke dalam hati dan pikirannya kepada para kibin, bahwa mereka itu sudah tidak memiliki akal yang sehat dalam memandang persoalan polemik nasab yang terjadi sampai saat ini. Sehingga menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ataupun yang lain, para kiai-kiai, para ulama-ulama, para kiai muda yang ada pada barisan beliau, itu dianggap sebagai orang yang melakukan pecah belah, serta su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kejadian sewaktu acara pengajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika di Pondok Pesantren Istiqlal, Cianjur, Jawa Barat. Dan sudah kita ketahui bersama bagaimana jalannya acara tersebut, bahwa di tengah-tengah acara itu terdapat satu kerusuhan begitu ya, yang dilakukan oleh para kibin. Dan tentunya memang di awal-awal acara, di mana mereka itu duduknya berada di belakang dengan menggunakan sorban, kemudian menggunakan peci putih, yang ketika Kiai Imad itu menyampaikan ceramahnya, mereka itu sudah mulai teriak-teriak untuk mengganggu kondusivitas acara tersebut. Dan memang itu sebenarnya sudah ada persiapan dan memang menargetkan agar acara pengajian Kiai Haji Imaduddin itu dibubarkan. Nah, mari kita simak bersama-sama bagaimana alumni-alumni serta jaringan pondok pesantren se-Jawa Barat untuk mendeklarasikan dukungan mengawal kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Silahkan simak bersama-sama. Silahkan. Nah, kemudian berikutnya kita simak bersama-sama bagaimana dalam acara tersebut terdapat sebuah kericuhan ya. Dalam acara tersebut terdapat kericuhan yang tentu bisa kita pahami bahwa itu memang perilaku dari para kibin-kibin yang sudah menyiapkan diri dan sengaja untuk menggagalkan acara tersebut dengan membuat kericuhan di acara tersebut ya. Silahkan, coba mari kita simak bersama-sama. Coba. Bubarin katanya pengajiannya. Saya tidak ridho Habaib itu ya dijelek-jelekin gitu. Saya ini orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang bajingan, tetapi saya ini cinta Habaib. Ini pengakuan dari Kibin ya. Lanjut. Oke, ulangi. Ceri aing. Nah, jadi dia memastikan nggak tahu nih pesantren apakah ramai apakah tidak. Ya, apakah ramai apakah tidak. Lantaran apa? Lantaran mendukung Kiai Haji Imaduddin.
yang tidak mempercayai bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai segitunya begitu Kibin ya. Seorang Kibin sampai begitunya dalam membela Habibnya, bahkan sampai nangis ini. Masya Allah ya, luar biasa ini doktrinnya. Lanjut. Nyungsep katanya pesantrennya. Weh, Masya Allah, apakah begitu ajarannya Habib itu sampai mendoktrin kepada Kibin, di mana ketika ada ulama atau siapapun yang membahas tentang nasabnya Habib, lalu dia kemudian akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seperti itu doktrinnya? Lanjut. Oh, sampai ngamuk-ngamuk gitu kan. Tuh pakai surban, pakai peci putih tuh ya. Pak, tolong Pak, proses katanya. Nah, kemudian ini ketika di acara ya, Nah, ini dari belakang ini. Ya, dari belakang. Lanjut. Ayam. Tuh, udah ngeledek aja ya. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah lamun hayang terang. Malu. Aku injuna Sunan Gunung Jati itu bisa narkis amil jeung dunia aja. Sedangkan itu bisa nakril Samarkondi aja. Bawa kitab nacing cenah. Nah, itu di tengah-tengah pengajian. Di tengah pengajian udah teriak-teriak di belakang begitu. Itu provokatornya itu ya. Itu Kibin. Lanjut. Mana suruh ayah naon cenah. Nah itu Kibin itu seperti itu tuh. Mau menolak nggak bisa barangkali ya. Mau menolak acara tersebut nggak bisa karena memang tuan rumahnya itu sudah bersama dengan beberapa ormas, ada PWI, ada Ansor, Banser, kemudian ada beberapa dari kalangan pemuda-pemuda ya. Ada, sebentar, coba saya lihat lagi tuh. GP Ansor, PP Sapu Jagat, PWI, Aliansi Kiai Cianjur. Nah, itu dari beberapa yang hadir dalam kesempatan itu. Ya. Nah, ini Kibin lantaran dia itu memiliki keinginan untuk membubarkan pengajian Kiai Imad, itu membuat kerusuhan seperti ini tuh kelakuannya Kibin. Perlu tahu teman-teman ya. Seperti inilah kelakuan dari Kibin. Coba kita lanjut lagi. Oke. Nah. Ngaji matang ngaji sia. Tuh ngaji makanya mantak nang ngaji sia. Cenah. Makanya ngaji. Ngaji makanya ngaji gitu. Di belakang ngomongnya di belakang. Pengen di depan kali itu Kibinnya ya. Lanjut. Bagian kalau duduk tak. Itu yang peci-peci putih di belakang itu ya. Walaupun malingnya maling naik dari duduk keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi ayah nanya dijawab malingnya turunan Sunan Gunung Jati. Tapi lamu jadi harap ngomong. Ya abdi jarah ke Sunan Gunung Jati. Karena kebetulan bapak saya turunan Sunan Gunung Jati kan hebat jenderal. Itu ngerahkan Sunan Gunung. Lamun ulang senajan iya bibinya can ayam terang bahwa mama can eta injuna Sultan Maulana Hasanuddin kumata abdi geus terang ieu injuna Sultan Maulana Hasanuddin jeung pengerang-erahkeun enggak malu-malu ya. Pengerang-erahkeun keluarga al istiqlaliyah eta jeung nabi.
Tuh kelakuan Kibin tuh ya. Suruh turun cina. Nu ngaku-ngaku teh mana cina sambil teriak-teriak. Allahu Akbar, Masya Allah. Beginikah yang diajarkan oleh Habibnya kepada Kibin? Oh, begitu ya. Lanjut. Nabi ramah, manena marah-marah. Ngakuin cina dia kumaha urang percaya. Ngaku cucunya Nabi, gimana orang mau percaya? Gimana kita mau percaya? Nantinya doakan rahmat ke umat, bahkan ke musuh-musuh. Allah biarlah doain, semoga istrinya cerai, semoga dunianya sekarang. Itu apa namanya, doanya Imam Bongsor itu ya, doanya Imam Bongsor. Terus diketawain sama Ki Imat tuh mah. Itu Nabi model gitu. Berjalan tuh. Saya boleh percaya. Nah, tuh udah ada satu orang tuh yang mau maju, pakai jaket hitam, ya kan? Sepertinya akan ke depan itu, ke arah Ki Imat. Terus? Ya sejarah Tuh, 1, 2 orang. Cing, buka kitabnya, Cing. Cing, buka kitabnya, Cing, sambil teriak-teriak tuh ya. Itu tuh kelakuan Kibin itu. Itulah yang diajarkan barangkali ya oleh Habib. Terus. Terus sampai nunjuk-nunjuk tuh ya. Tuh, peci putih tuh, itu Kevin itu peci putih tuh. Tuh peci putih pada maju tuh ya. Itu peci putih pada maju. Dan itu diindikasi sebagai para kibin-kibin yang memang sengaja melakukan kericuhan di dalam acara tersebut agar acaranya Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani itu tidak lancar, atau kalau bisa gagal begitu kan. Itulah kelakuan kibin, kelakuan kibin luar biasa yang tentu fanatik butanya kepada Habib itu sudah tidak diragukan lagi ya. Terus turunkan gas. Turunkan. Sambil teriak Kibin ya, sambil teriak, udah turunin cina. Sambil teriak-teriak tuh. Kenapa nggak ngomong ke panitia Kibin? Ya, Masya Allah. Ini dan kemarin ya informasinya ya yang saya dapatkan dari teman-teman itu bahwa orang-orang ini datangnya bukan dari orang Cianjur sendiri, tetapi datangnya dari Sukabumi. Ya Allah alam itu apakah murid-muridnya Bahar Semit ataukah murid-murid dari kiai yang memang kibin kepada habaib, Allah alam itu ya. Terus tetap lanjut tuh pengajiannya tuh. Oh, yang peci-peci putih itu. Oh. Tiga aja Makar Nusa PWI untuk mengamankan acara tersebut dari orang-orang para kibin.
Tuh ya. Tuh, suara-suara kibin itu ya. Tuh, ada yang didorong-dorong tuh. Yang harus diperhatikan oleh orang. Ya malu lah. Kan era tuh era cina. Ya malu lah, gimana nggak malu? Orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi, nasab paling sahih sedunia, sementara terbukti haplonya G, haplo grupnya G, Hazari dari Kaukasus. Ya malu, malu. Terus. Tuh selesai acara itu sepertinya ya. Nah itu yang tadi. Nah ini coba. Nah. Tuh didorong-dorong ya. Nah, karena bikin ricuh. Tuh, panitianya disalahin, panitian anu tebalek cina. Panitianya yang nggak waras. Terus? Si Imadan terus turun terus. Namanya 5 menit terus turun aja. Tuh ambil cerik kah? Bilangis. Sambil nangis itu bibinya ya. Masyaallah. Cianjur celaka cina. Bubarkeun cina. Aing di rumah koreman, aing di jalan tapi aing tidak kenal. Curi aing sa. Lalu Sukaloyo mau kejadian hebat, alimatan musibah. Yang nyawa Habib dia bunuh aing. Wow, demi Allah. Aing kemel ngeri anjing bakung sa. Dari itu. Pesantren tinggal muatan tenda. Jadi nanti nggak tahu pesantren Istiqlal itu apakah rame atau enggak. Gara-gara kolat sama Habib. Duruk. Wow, ngeri. Habaib digitu-gituin. Goblok cina. Pak, tolong Pak, proses Pak. Aduh, saya musik itu ya. Masalah itu teman-teman ya. Video dari acara sewaktu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, bahwa di dalamnya itu ada kericuhan dan terindikasi bahwa yang melakukannya itu adalah para kibin-kibin yang menggunakan peci putih. Dan ketika acaranya Kiai Haji Imaduddin itu berceramah, ketika beliau berceramah, mereka itu udah bikin rusuh, teriak-teriak, gitu kan, nggak sopan. Karena memang niatnya bukan untuk mendengarkan pengajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Karena memang sengaja tujuannya itu adalah untuk membuat kericuhan di dalam acara tersebut. Dan tentu dari sini kita ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pihak yang telah mengamankan acara tersebut, baik itu dari PWI LS, atau dari Banser Ansor, atau Pagar Nusa, atau gerakan Sapu Jagat ya, PP Sapu Jagat, Pondok Pesantren Sapu Jagat, ataupun yang lain yang mengamankan acara tersebut. Nah ini agar diketahui oleh kita semua bahwa sampai segitunya
doktrin yang tertanam, yang menancap ke dalam hati dan pikirannya kepada para kibin, bahwa mereka itu sudah tidak memiliki akal yang sehat dalam memandang persoalan polemik nasab yang terjadi sampai saat ini. Sehingga menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ataupun yang lain, para kiai-kiai, para ulama-ulama, para kiai muda yang ada pada barisan beliau, itu dianggap sebagai orang yang melakukan pecah belah serta su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Lantaran apa? Lantaran menafikan para habaib sebagai dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Itu saja.